Salam. Selamat malam, salam sejahtera, salam bahagia bagi kita semua. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena Tuhan masih izinkan kita kembali untuk menjalankan ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Saya tidak lupa menyapa umat Tuhan, anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan dimanapun Anda berada, kiranya Tuhan memberkati kita malam ini. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati kita. Kita masih memperhatikan Rut 1 ayat 22. Rut 1 ayat 22 ayat yang terakhir. Silakan Joshua. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Terus? Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Puji Tuhan. Rut dan Naomi pulang ke Bethlehem tepat pada permulaan musim menuai. Sekali lagi saya sampaikan, Rut dan Naomi pulang ke Bethlehem tepat pada permulaan musim menuai. Ini kemurahan bagi Naomi dan bagi Rut tentunya. Yesaya pasal 9 ayat 2 sampai 3. Yesaya pasal 9 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Silakan. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Kelahiran Raja Damai. Ya. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak, Sorak-sorak terus dan sukacita yang besar. Sukacita besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, Ya. seperti sukacita di waktu panen, Ya. seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sorak-sorai waktu membagi-bagi jarahan mendapat bagian. Terus Sebab kuk yang menekannya, yang menekan, dan gandar yang di atas gandar bahunya, di atas bahu, serta tongkat si tongkat penindas, si penindas. telah kau patahkan, Ya. seperti pada hari kekalahan Midian. Puji Tuhan. Suasana di waktu panen atau pada musim menuai adalah suasana kesukaan. Suasana di waktu panen atau suasana pada musim menuai adalah suasana kesukaan. Di situ ada sukacita yang besar dan sorak-sorai yang besar. Tanda kesukaan dan kelepasan. Tanda kesukaan, kemudian tanda kesukaan itu ada kelepasan dan kemenangan. Tanda kesukaan, ada kelepasan dan kemenangan dari 3 perkara, yaitu 1, berkemenangan dari kuk yang menekan. Kuk yang menekan itu menunjuk kepada tuntutan. Kuk yang menekan itu menunjuk kepada tuntutan. Misalnya tuntutan ekonomi, keuangan, sakit penyakit, dan pekerjaan, dan lain sebagainya. Amin. Amin. 2, berkemenangan terhadap gandar yang di atas bahu. Gandar yang di atas bahu itu menunjuk beban dosa. Ada 3 perkara yang menimbulkan beban dosa, yaitu A, daging dengan segala keinginannya. Daging dengan segala keinginannya. B, setan dengan pengaruhnya. Setan dengan pengaruhnya. Puji Tuhan. C, dunia dan arusnya yang menghanyutkan. C, dunia dengan arusnya yang menghanyutkan. 3, berkemenangan terhadap tongkat si penindas telah dipatahkan. 3, tongkat si penindas telah dipatahkan, yakni segala dusta dan kepalsuan. Pendeknya, kuk yang menekan, gandar yang di atas bahu, termasuk tongkat si penindas telah dipatahkan. Itu tanda kemenangan dan kelepasan. Sehingga adalah kesukaan dan sukacita, sorak-sorai yang besar. Selama 3 hal ini belum dipatahkan, saudaraku, seseorang tidak akan pernah mengalami sukacita, tidak pernah mengalami sorak-sorai. Amin, saudaraku. Amin. Kiranya dipahami dengan baik, lebih dewasa menyikapi firman yang kita terima dalam setiap pertemuan ibadah, supaya kebenaran dan sukacita tidak hanya sesaat, tidak hanya 2-3 jam, tetapi terus kontinu, terus menerus sampai Tuhan datang.
pada kali yang kedua. Amin, saudaraku. Maka tanda kemenangan itu harus nyata dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan. Mazmur 71 ayat 2 dan 19. Mazmur 71 ayat 2 dan 19. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Lepaskanlah aku, ya, dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Iya, kemenangan, kelepasan terjadi karena keadilan Tuhan. Terus, sendengkanlah telingamu kepadaku, dan selamatkanlah aku. Ayat 19. Keadilan-Mu ya Allah sampai ke langit. Terus, Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar. Ya Allah, siapakah seperti Engkau? Puji Tuhan. Kemenangan dan kelepasan yang terjadi, yang kita terima dari Tuhan, menunjukkan bahwa Tuhan itu adil, Tuhan itu baik. Amin. Amin. Adapun keadilan Tuhan dari bumi sampai ke langit, adapun keadilan Tuhan di ukurannya dari bumi sampai ke langit, artinya keadilan Tuhan itu tidak terukur. Keadilan Tuhan itu tidak terbatas. Tidak dibatasi oleh ruang, waktu, keadaan, situasi, kondisi yang ada. Dari abad ke abad dan dari tahun ke tahun. Puji Tuhan. Sebab dialah rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari tahun ke tahun. Amin, saudaraku. Amin. Jadi betul ukurannya dari bumi sampai ke langit. Tidak ada seorang pun manusia yang dapat mengukur jarak bumi, jarak antara bumi ke langit. Tidak ada seorang pun yang dapat mengukur. Barangkali kalau jarak bumi dengan matahari dan yang unsur-unsur yang lain, barangkali orang pandai di dunia ini dapat mengukurnya. Dapat mengukur 4 penjuru bumi. Tetapi jarak antara bumi sampai ke langit tidak ada yang dapat mengukurnya. Demikianlah keadilan Tuhan dari bumi sampai ke langit tanpa batas. Tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, keadaan, kondisi dan situasi. Dialah rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari tahun ke tahun. Sampai hari ini keadilan Tuhan dinyatakan. Amin, saudaraku. Amin. Ayat 20. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Iya. Ada kesusahan, terus Engkau akan menghidupkan aku kembali. Dihidupkan kembali, terus dan dari samudera raya bumi, Engkau akan menaikkan aku kembali. Puji Tuhan. Dari ayat ini kita mengambil kesimpulan. Di ayat ini, di sini dikatakan banyak kesusahan, tetapi Tuhan akan menghidupkan kembali. Banyak kesusahan, tetapi Tuhan menghidupkan kembali. Dari ayat ini kita mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya Tuhan tidak dengan rela hati menindas dan mengucilkan umatnya. Tetapi anak-anak Tuhan itu seringkali mengambil jalannya dan menuruti maunya sendiri, sehingga kesusahan, malapetaka terjadi atas seizin Tuhan. Sehingga kesusahan dan malapetaka terjadi menimpa manusia itu sendiri atas seizin Tuhan. Amin. Sebagai contoh, ini beberapa waktu lalu kita sudah baca Rut 1 ayat 1 sampai 5. Rut 1 ayat 1 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Rut dan Naomi. Ya. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Ada kelaparan. Ini terjadi atas seizin Tuhan. Terus lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Terus
Nama orang itu ialah Elimelek, ya. nama istrinya Naomi, Terus? dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, ya. semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Terus? Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Terus? Kemudian matilah Elimelek, Ya. suami Naomi, Ya. sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Terus? Keduanya mengambil perempuan Moab. ya. Yang pertama bernama Orpa, Terus? yang kedua bernama Rut. Terus? Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ayat 5. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Puji Tuhan. Ketika terjadi kelaparan di tanah Israel, keluarga Elimelek pindah ke Moab. Sebetulnya kelaparan ini terjadi atas seizin Tuhan. Atas seizin Tuhan, karena kalau kita mengetahui bahwa Betlehem adalah rumah roti. Betlehem artinya rumah roti, tetapi juga ada sengsara di sana. Seperti kematian anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Seperti anak-anak yang dibunuh oleh Herodes, anak-anak yang mati dibunuh oleh Herodes, anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Ada sengsara. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Tetapi, saudaraku, oleh karena kelaparan itu atau sengsara yang terjadi, Elimelek dan keluarga pindah ke Moab. Tujuan mereka pindah tidak lain tidak bukan untuk mempertahankan hidup dan penuh kelimpahan, untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan penuh kelimpahan. Sebaliknya, mengalami kematian kepala keluarga dan menyusul kedua anaknya seizin Tuhan, sehingga Naomi mengalami kesusahan dan malapetaka yang besar. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Saat Naomi tiba ke Betlehem, perempuan-perempuan Betlehem bertanya-tanya dan berkata, Naomi kah itu? Namun di sini kita melihat dalam kesusahan Naomi berkata kepada perempuan-perempuan Betlehem, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebutkanlah aku Mara. Mara artinya mengalami hidup yang pahit. Adapun alasan Naomi menyebut dirinya Mara ialah, tadi sudah dibaca, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadanya. Itu alasannya, sehingga ia menyebut dirinya Mara. Puji Tuhan. Sebetulnya ini alasan kosong. Ini omong kosong. Tuhan tidak pernah membuat umatnya dalam kesusahan, dalam malapetaka yang besar. Ini omong kosong. Ayat 21. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Terus? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Puji Tuhan. 3 alasan lain sehingga menyebut dirinya Mara. 3 alasan lain sehingga menyebut dirinya Mara. Dengan tangan yang penuh aku pergi. Naomi berkata, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. B. Naomi berkata, Tuhan telah naik saksi menentang aku. C. Naomi berkata, yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Puji Tuhan. Yakobus 1 ayat 13.
Silakan. Yakobus 1 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Pengujian dan pencobaan. Ya. Apabila seorang dicobai terus, janganlah ia berkata, ya, pencobaan ini datang dari Allah. Ya. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Puji Tuhan. Allah tidak pernah mencobai siapapun. Amin, saudaraku. Amin. Allah tidak pernah mencobai siapapun. Sebab ia sendiri tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Sebab ia sendiri tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Puji Tuhan. Berarti pernyataan-pernyataan Naomi di atas itu hanyalah alasan belaka atau omong kosong. Dengan kata lain, Naomi itu omong kosong. Amin, saudaraku. Amin. Banyak anak Tuhan omong kosong. Termasuk kesaksiannya kosong. Puji Tuhan. Apalagi kalau hatinya tidak diisi oleh firman Tuhan, menjadi kehidupan yang omong kosong. Hari-hari omong kosong. Perkataannya omong kosong, tidak bernas, tidak berisi gantung. Perbuatannya juga kosong, tidak berisi firman Allah, tidak bernas. Paham, saudaraku? Amin. Itu sebabnya pernyataan Naomi di atas itu alasan belaka, omong kosong. Puji Tuhan. Ayat 14. Sebetulnya, ya boleh. Oleh sebab itu, saudaraku, baca dulu ayat 13 kembali. Apabila seorang dicobai, ya, janganlah ia berkata, ya, pencobaan ini datang dari Allah. Ya. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Jadi Allah tidak pernah mencobai siapapun, sebab ia sendiri tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Oleh sebab itu, manakala kita dalam kesusahan, dalam malapetaka yang besar, kita tidak boleh berkata bahwa pencobaan itu datangnya dari Allah. Amin, saudaraku. Amin. Karena sesungguhnya Allah tidak pernah mencobai manusia. Alasannya, Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Sebab itu dia tidak pernah mencobai. Amin. Amin. Ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, Ya. karena ia diseret dan dipikat olehnya. Puji Tuhan. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia dipikat dan diseret oleh keinginan itu sendiri. Terpikat dan diseret oleh keinginan itu sendiri. Jadi tiap-tiap orang perlu untuk diketahui, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia dipikat dan diseret oleh keinginan itu sendiri. Seandainya keluarga Elimelek tidak mempunyai keinginan untuk pindah ke Moab, ia tidak akan pernah dicobai. Ia tidak akan mengalami pencobaan seperti kesusahan Naomi dan malapetaka yang dialami Naomi tadi. Tetapi keinginan itu sendiri diseret dan dipikat oleh keinginan manusia itu sendiri, itu yang membuat seseorang banyak mengalami pencobaan. Dan itu saya lihat sendiri. Ada yang saya lihat dengan mata jasmani, kasat mata. Ada yang saya lihat dengan mata batin saya sendiri. Sesuai kebenaran firman saya bisa melihat. Paham, saudaraku? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Firman itu adalah pelita. Pelita sama dengan mata. Semakin banyak firman di dalam hati, semakin mudah untuk melihat situasi, kondisi, keadaan yang ada di sekitar
Hanya mulut ini tidak mungkin senantiasa menghakimi, supaya keadaan selalu kondusif. Sedangkan dituduh sedikit aja sudah uring-uringan. Ya, betul ke Bang? Ya, sedikit aja, ini maus. Sedikit saja ditunjuk dosanya itu sudah uring-uringan. Bagaimana kalau tiap hari? Jadi seseorang diseret, dipikat oleh keinginan itu sendiri. Bukan Tuhan yang mencobai. Jadi jangan salah kaprah. Jangan ngomong kosong. Jangan asal berucap. Damai saudara. Puji Tuhan. Rut 1 ayat 22. Tadi pencobaan terjadi karena ada keinginan. Ya, betul ya Maria? Betul ya? Amin. Ya, karena ada keinginan yang tidak baik tentunya, yang sifatnya meninggalkan kasih setia Tuhan. Puji Tuhan. Terlalu tajam? Sakit? Tidak apa-apa, supaya nanti sembuh. Amin. Amin. Puji Tuhan. Rut 1 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, Ya. perempuan Moab itu, Terus menantunya Ya. yang turut pulang dari daerah Moab. Terus Dan sampailah mereka ke Bethlehem Ya. pada permulaan musim menuai jelai. puji Tuhan. Perhatikan, dengan tangan yang terbuka dan dengan hati yang lapang, Tuhan itu mau menerima Naomi dan Rut kembali. Kurang apa Tuhan? Kalau memang Tuhan itu mencobai, kalau memang Tuhan itu menguji manusia, maka Tuhan tidak akan pernah menerima Naomi kembali dengan tangan terbuka dan dengan hati yang lapang. Sebaliknya akan terus mencobai Naomi, seperti setan yang disebut si pendakwa, si pencoba, supaya manusia banyak mengalami kesusahan, supaya manusia banyak mengalami malapetaka. Tapi justru lihat, saat Naomi dan Rut kembali ke Bethlehem, saat musim menuai, dengan tangan terbuka dan dengan hati yang lapang, Tuhan mau menerima kembali Naomi. Jadi salah kalau kita berkata Tuhan mencobai. Kalau Tuhan mencobai, Tuhan akan menerima Naomi. Dengan tangan terbuka, dengan hati yang lapang. Biarkan aja Naomi mengalami pencobaan sampai mengalami kesusahan. Tapi Tuhan bukanlah si pencoba. Tuhan adalah Tuhan yang baik, limpah kasih sayang, limpah kasih setia. Amin. Amin. Sadarilah itu. Jangan lagi hari-hari omong kosong. Jangan lagi terpikat, diseret oleh keinginan. Puji Tuhan. Ratapan 3 ayat 31. Ayo, keinginan yang tidak baik, keinginan yang tidak suci, jangan pertahankan ya. Amin saudaraku. Amin. Keinginan yang tidak baik, keinginan yang sifatnya meninggalkan kasih setia Tuhan, jangan lanjutkan lagi. Supaya lepas dari pencobaan. Tuhan tidak pernah mencobai. So, Tuhan tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Untuk apa dia mencobai manusia?
Tapi Tuhan izinkan. Setiap orang menempuh jalannya. Tuhan itu bukan pemaksa, murah hati saja. Tuhan tunjukkan, Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tapi kalau toh juga mengambil jalannya sendiri dan menuruti maunya sendiri seperti Elimelek dan keluarga, ya Tuhan izinkan. Tuhan itu bukan pemaksa. Tuhan itu murah hati. Dia baik, limpah kasih sayang dan kasih setia. Amin. Amin. Tuhan itu baik. Puji Tuhan. Ratapan 3 ayat 31 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Penghiburan dalam penderitaan. Nah, terus karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Tidak untuk selama-lamanya umatnya dibiarkan tertindas dan dalam kesusahan. Ayat 32. Karena walau ia mendatangkan susah, Ya. ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Puji Tuhan. Tuhan, memang Tuhan mengizinkan kesusahan dan sengsara terjadi. Namun, ia juga menyayangi umatnya menurut kebesaran kasih setianya. Namun ia juga menyayangi umatnya menurut kasih setianya. Bukan menurut pengertian manusia. Bukan menurut hakim yang memukul palu di pengadilan. Bukan. Tapi dia menyayangi umatnya menurut kebesaran kasih setianya. Bukan menurut apa kata manusia. Bukan menurut hakim yang memukul palu di pengadilan, tapi menurut kebesaran kasih setianya. Tidak ada manusia yang adil di muka bumi ini. Amin, saudara. Puji Tuhan. Jadi Tuhan izinkan kesusahan. Tuhan izinkan sengsara terjadi. Namun ia juga menyayangi umatnya menurut kebesaran kasih setianya. Bukan menurut si A, si B. Bukan menurut apa kata manusia. Bukan menurut pengertian manusia. Bukan menurut seorang hakim yang memukul palunya di pengadilan, di meja hijau. Tapi menurut kebesaran kasih setianya. Kasih setia Tuhan itu besar, tidak terukur. Demikianlah Tuhan menyayangi umatnya. Amin, saudara. Berapa banyak kita berlaku serong, tapi Tuhan menyayangi umatnya dengan menurut kebesaran kasih setianya. Puji Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13. Dan perlu, sebelum kita membaca 1 Korintus 10 ayat 13, perlu juga saya tambahkan sedikit. Tuhan tidak malu mengakui kita sebagai umatnya. Sekalipun banyak kali kita berbuat serong, Tuhan tidak malu. Kalau manusia kadang malu mengakui istrinya, malu mengakui suaminya. Tapi Tuhan tidak malu mengakui kita sebagai umatnya. Amin, saudara. Kenapa malu mengakui pasangan hidupnya? Karena dia melupakan kasih setia Tuhan. Itu cara Tuhan menyayangi manusia menurut kebesaran kasih setianya. Paham, saudara? Amin. Puji Tuhan.
1 Korintus 10 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Pencobaan biasa saja. Terus yang tidak melebihi kekuatan manusia. Terus sebab Allah setia. Allah setia. Terus dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Terus pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Allah itu setia. Dan oleh karena kesetiaannya, Ia tidak membiarkan anak-anak Tuhan dicobai melampaui kekuatan manusia itu sendiri. Inilah cara Tuhan menyayangi manusia, menurut kebesaran kasih setianya. Amin. Amin. Sebaliknya, Ia memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Sebaliknya, Tuhan memberi jalan keluar dari setiap masalah yang kita alami sehingga kita dapat menanggungnya. Persis seperti kesusahan Naomi, Tuhan beri jalan keluar sehingga dia dapat menanggung kesusahan yang dialaminya. Puji Tuhan. Ayat 14 sampai 15. 1 Korintus 10 ayat 14 sampai 15. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, jauhilah penyembahan berhala. Jauhilah penyembahan berhala. Terus aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Rasul Paulus menyampaikan ini, menyatakan ini, nasihat dari Rasul Paulus ini adalah sebagai orang-orang yang bijaksana, bukan karena kebodohannya. Dia mengerti apa yang dikatakannya. Terus pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Nasihat Rasul Paulus, jauhilah penyembahan berhala. Karena itu, saudaraku yang terkasih, jauhilah penyembahan berhala. Nasihat ini perlu dipertimbangkan. Nasihat Rasul Paulus ini perlu dipertimbangkan karena dia memberi nasihat ini sebagai seorang yang bijaksana. Artinya bukan untuk menjerumuskan dan kita tidak mengalami juga supaya kita tidak mengalami kesusahan dan malapetaka yang besar. Maka jauhilah segala jenis penyembahan berhala. Ini perlu dipertimbangkan, perlu dipikir masak-masak, dipikir matang-matang. Jangan lagi berpikir serampangan. Jangan berpikir murahan seperti manusia duniawi hidup di luar Tuhan. Supaya kita tidak murahan, perlu berpikir matang-matang, dipikirkan matang-matang. Amin, saudaraku. Kita seringkali ingin menempatkan diri sebagai orang yang ingin berharga dan dihargai, tetapi kadang kita melupakan nasihat Tuhan, mengabaikan nasihat Tuhan. Sebab itu Rasul Paulus berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Dan ini perlu dipikirkan matang-matang, masak-masak. Ya, amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Berhala artinya segala sesuatu yang sifatnya melebihi Tuhan. Segala sesuatu yang sifatnya melebihi Tuhan. Kita ingin berdoa supaya orang lain dengar firman. Pengajaran mempelai, keluarga kita ingin terima pengajaran mempelai, dimulai dari diri kita sendiri. Nanti mereka akan transfer. Ya, amin, saudaraku. Dimulai dari diri kita masing-masing. Ayo perhatikan ke sini. Puji Tuhan. Berhala artinya segala sesuatu yang melebihi, yang sifatnya melebihi dari Tuhan. Antara lain satu, kekerasan hati. Satu, kekerasan hati. Contohnya, tidak mau ditegur, tidak mau menerima nasihat. Itu kekerasan hati. Amin, saudaraku. Amin. Berhala artinya segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan.
yang sifatnya melebihi dari Tuhan. Antara lain, satu, kekerasan hati. Contohnya, tidak mau ditegur dosanya, kesalahannya, pelanggarannya, tidak mau dinasihati. Lama-lama terhilang. Keluarga Elimelek sempat terhilang karena keinginannya. Puji Tuhan. Padahal kelaparan yang terjadi itu terjadi atas izin Tuhan. Tapi mereka tidak mau ditegur, tidak mau dinasihati. Dua, mengutamakan segala perkara-perkara lahiriah, perkara di bawah. Contohnya, pekerjaan, mengutamakan pendidikan, atau sibuk pada jam-jam ibadah. Sibuk dan meninggalkan jam-jam ibadah. Itu berhala. Amin. 1 Timotius 6 ayat 6 terlebih dahulu. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ibadah kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Rasa cukup itu berarti ada senantiasa mengucap syukur. Kemudian kata memang di sini memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Kata memang menandakan, kata memang itu menunjukkan bahwa kita perlu untuk menyadarinya. Amin. Kata memang menunjukkan bahwa kita perlu untuk menyadarinya. Apa yang kita sadari? Ibadah kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Amin. Amin. Nah, kata memang menunjukkan bahwa hal itu perlu untuk disadari, yaitu ibadah kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Amin. Amin. Ayat 7 sampai 8. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Perlu untuk diketahui, kita perlu untuk diketahui, lahir dengan telanjang atau tidak membawa apa-apa, juga kembali kepada Tuhan dengan tidak membawa apa-apa. Dalam hal ini Ayub menyadarinya, sehingga ketika dia kehilangan segala harta bendanya, tidak berhenti di situ, juga kehilangan 7 anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Bahkan dia juga harus mengalami sakit bara, ditimpa oleh bara yang berbau busuk dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sehingga melihat situasi itu, istri Ayub marah, tidak terima. Tetapi Ayub menjawab, kita datang ke dunia ini dengan telanjang, tidak membawa apa-apa, juga kembali kepada Tuhan, juga tidak membawa apa-apa. Sebab itu pernyataan Ayub kepada istrinya sesuai dengan 1 Timotius 6 ayat 6. Memang. Kata memang berarti menyadari. Apa yang kita sadari? Ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Amin. Puji Tuhan. Sadarilah kalau begitu.
banyak di antara kita mengerti ini. Tapi besok nanti datang lagi SMS. Sepertinya tidak bisa ibadah. Alasannya kuliah, pekerjaan, overtime, saya dipaksa, saya dibutuhkan. Karena kita dibutuhkan dunia, maka Tuhan tidak membutuhkan kita. Karena kalau saja kita membutuhkan ibadah, Tuhan membutuhkan kita. Tapi karena kita membutuhkan dunia, dibutuhkan dunia, maka Tuhan tidak butuh kita. Paham saudara? Puji Tuhan. Haleluya. Nah, yang terpenting adalah ayat 7 sampai 8 sudah baca? Sudah. Ya. Yang terpenting adalah asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Inilah rasa cukup yang dimaksud pada ayat 6. Rasa cukup yang dimaksud pada ayat 6 adalah asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Inilah rasa cukup yang dimaksud pada ayat 6. Sekarang kita akan mengikuti penjelasan tentang asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tentang makanan, menunjuk firman Allah yang kita terima dari setiap pertemuan-pertemuan ibadah. Firman Allah yang kita terima dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita. Puji Tuhan, dalam ibadah pendalaman Alkitab saat ini kita digembalakan dari kitab Rut. Dalam ibadah Raya Minggu saat ini kita digembalakan oleh kitab Wahyu. Sekarang sudah berada pada Wahyu pasal 10. Dalam ibadah doa penyembahan saat ini kita digembalakan oleh kitab Kolose. Dan sekarang sudah berada pada pasal yang kedua. Puji Tuhan. Itulah jadi firman Allah yang kita terima dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah. Itu adalah makanan rohani. Kalau makanan rohani itu disuguhkan dengan baik, dengan benar, cukuplah. Amin, saudaraku. Kalau firman Allah itu dibaca lalu dijelaskan dengan baik, dengan benar, dengan jelas, sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, sesuai dengan keinginan Tuhan di dalam Roh Tuhan, cukuplah. Lebih dan cukup. Puji Tuhan. Firman Allah akan memuaskan rasa dahaga kita. Asal ada makanan, cukuplah. Itu yang memuaskan rasa dahaga. Beda sebelum perempuan Samaria itu menikmati air kehidupan. Mengalami kehausan. Tidak cukup dengan satu laki-laki. Artinya betul-betul dia berada di dalam kekuasaan dari roh najis itu sendiri. Sehingga terjadi perzinahan dan penyembahan berhala. Tidak berhenti sampai di situ. Mengecilkan Tuhan Yesus Kristus dengan berkata, engkau tidak punya timba. Perkataan yang kedua, sumur ini amat dalam. Perkataan yang ketiga, apakah kau lebih besar dari Bapa kami aku? Dia betul-betul mengecilkan kerajaan surga dan seisinya. Tidak menghargai ibadah dan pelayanan. Paham saudaraku? Puji Tuhan. Yohanes 4 ayat 34. Jangan sampai kita merasa sudah mengerti firman ya. Bapak Pendeta Peter Wilantono berkata, orang yang mengerti firman tidak mengerti apa-apa. Karena orang yang sudah merasa mengerti firman, orang seperti ini tidak akan mau rendah hati dengar firman. Paham saudaraku? Amin. Puji Tuhan. Yohanes 4 ayat 34.
Demikianlah firman Tuhan. Ya. Kata Yesus kepada mereka. Ya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Puji Tuhan. Berarti saat kita menikmati, saat kita menerima firman Allah dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah, kita juga harus disertai dengan sengsara salib dan mau melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Itu sebetulnya makanan kita. Dan kalau makanan ini kita nikmati, sudah lebih dari rasa cukup. Bukan hanya cukup, tetapi lebih dari rasa cukup. Lihat orang yang jauh dari Tuhan, dia tidak akan melakukan kehendak, ia tidak akan pernah mengerti untuk melakukan kehendak Allah. Dan dia tidak akan pernah mengerti untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan, karena dia tidak pernah diutus oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kita kembali membaca 1 Timotius 6 ayat 8. 1 Timotius 6 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Sekarang tentang pakaian. Tentang pakaian tertulis pada ayat 1 Timotius 6 ayat 8, atau dalam kurung 1 Timotius 6 ayat 8. Tentang pakaian. Kegunaan pakaian adalah menutupi banyak sekali dosa. Kegunaan pakaian adalah menutupi ketelanjangan, yaitu dosa, kesalahan, pelanggaran, dan perbuatan-perbuatan yang jahat. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Ayo, hari Rabu, Kamis, Selasa, yang tidak ikut ibadah, mengikuti live streaming, ayo kita semua harus mengalami sunat hati. Jangan ada keinginan-keinginan yang lain. Amin, saudaraku. Sunat hati. Kenapa ada keinginan-keinginan yang yang sifatnya meninggalkan kasih setia Tuhan? Karena belum mengalami sunat hati. Yang terlihat baik bagian luar belum tentu tersunat hatinya. Tapi orang yang mengalami sunat hati, tidak ada keinginan-keinginan yang sifatnya meninggalkan kasih setia Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saya tidak malu mengakui si Titus seperti apapun wajahnya. Seorang suami tidak boleh malu terhadap mengakui istrinya. Istri juga tidak boleh malu mengakui suaminya. Ya, amin, saudaraku. Kita menghormati nikah. Kita semua adalah tubuh Kristus. Yesus Kristus kepala gereja mempelai surga. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Tadi pakaian kegunaannya adalah untuk menutupi dosa, menutupi ketelanjangan yang memalukan, yaitu dosa, kesalahan, pelanggaran, kejahatan-kejahatan dalam bentuk kenajisan, kefasikan, dan lain sebagainya. Itulah kegunaan dari pakaian. Amin, saudaraku. Kita lihat terlebih dahulu Kejadian pasal yang ketiga. Ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Tuhan Allah membuat pakaian. Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Puji Tuhan. Saudaraku, setelah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, setelah Adam dan Hawa melanggar hukum Allah, pendeknya jatuh dalam dosa, mereka menjadi telanjang.
Pada saat itulah Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan Hawa, lalu mengenakannya, supaya mereka tidak menjadi telanjang, supaya tidak terlihat kekurangan, tidak terlihat kesalahan, tidak terlihat lagi pelanggaran, tidak terlihat lagi dosa kejahatan dan dosa kenajisan yang memalukan itu. Itu kemurahan Tuhan bagi kita. Jadi kalau dosa tertutupi oleh karena kasih sayang dan kasih setia, oleh karena rahmat dan kasih karunia yang dianugerahkan, cukuplah. Itu lebih daripada cukup. Dosa tertutupi, cukuplah. Nah, untuk apa kaya tapi dengan keadaan telanjang yang memalukan? Yang penting dosa tertutupi, cukuplah. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Dosa tertutupi, cukuplah. Jangan ada keinginan-keinginan yang sifatnya meninggalkan kasih setia lagi, ya. Amin, saudaraku. Saudara-saudaraku yang terkasih, jauhilah segala jenis berhala. Asal ada makanan, pakaian, cukuplah. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, Yohanes terkait dengan pakaian, kita lihat dulu peristiwa ketika Yesus disalibkan dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 23 sampai dengan ayat 24. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Yesus disalibkan. Boleh ayat 23 maksud saya. Ayat 23 sampai ayat 24. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus. Sesudah prajurit-prajurit menyalibkan Yesus, terus mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Ya, terus dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Supaya firman Nabi tergenapi. Terus mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Ya, menjadi 4 bagian terus. Dan mereka membuang undi atas jubah. Sedangkan untuk jubah yang tidak, ya, sedangkan jubah itu yang tidak berjahit dari atas sampai ke bawah, membuang undi untuk jubah itu. Terus hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Puji Tuhan. Ketika Yesus disalibkan, pakaiannya diambil, prajurit mengambil pakaiannya, lalu dibagi menjadi 4 bagian untuk masing-masing prajurit. Saudaraku, prajurit di sini bukan prajurit di sini adalah tentara Romawi, jadi bangsa kafir. Jadi 4 prajurit membagi 4 bagian pakaian itu untuk masing-masing 4 prajurit. Arti rohaninya, pakaian berkuasa untuk menutupi dosa seantero bumi, dosa seantero 4 penjuru bumi, timur, barat, utara, dan selatan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Sebab yang membagi-bagi pakaian Yesus bukanlah orang Yahudi, melainkan prajurit atau tentara Romawi. Itu gambaran dunia. Untuk menutupi dosa dunia ini, 4 penjuru bumi, timur, barat, utara, selatan. Puji Tuhan.
Saudaraku, apa yang telah dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib cukuplah. Amin, saudara. Jangan pernah tidak merasa cukup. Cukuplah. Saudara berbahagia. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Limpah kasih sayang dan kasih setia. Amin, saudaraku. Amin. Tuhan Yesus baik. Dia baik dan teramat baik. Dia Bapa yang baik. Dia mencukupkan segala sesuatunya. Asal ada pakaian, cukuplah. Puji Tuhan. Asal dosa tertutupi, cukuplah. Jangan sampai menginginkan ini dan itu, menginginkan kekayaan, menginginkan cinta uang, lalu telanjang, terlihat dosa yang memalukan. Yang terpenting dosa tertutupi, cukuplah. Jangan ada keinginan lain. Keinginan untuk kaya dan cinta uang, jangan. Yang terpenting dosa tertutupilah. Ya, amin, saudaraku, cukuplah. Amin, Titus. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian prajurit-prajurit itu, ayat 24 baca, Yohanes 19 ayat 24. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, Iya. Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong. Iya. Tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Iya, siapa yang mendapatkan jubah itu? Jubah. Ya. Jubah tidak dibagi menjadi bagian 4, tetapi untuk mendapatkannya, untuk mendapatkan jubah itu melalui undian, diundi. Untuk jubah, prajurit-prajurit itu, untuk memiliki jubah itu, prajurit-prajurit mengundi lewat undian. Puji Tuhan. Jubah yang maha indah adalah pakaian imam besar. Jubah yang maha indah adalah pakaian dari seorang imam besar. Yesus adalah imam besar agung. Tugas dari seorang imam besar ialah berdoa dan memperdamaikan dosa manusia. Berdoa dan memperdamaikan dosa manusia. Menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Amin, saudara. Puji Tuhan. Saudaraku, kalau saat ini di tengah-tengah himpunan ibadah ini, Yesus tampil sebagai imam besar untuk berdoa dan memperdamaikan dosa kita, itu adalah kemurahan. Seperti prajurit yang mendapat undian. Kemurahan. Tidak dibagi-bagi, tapi lewat undian. Nah, itu kemurahan. Kalau Tuhan mau berdoa untuk kita, kalau Tuhan mau memperdamaikan dosa yang banyak itu di atas kayu salib, itu kemurahan. Seperti seseorang yang mendapat undian, kemurahan besar. Jadi kalau saudara masih menganggap enteng dalam setiap pertemuan ibadah dan tetap mempertahankan dosa itu sendiri, engkau jauh dari kemurahan Tuhan. Engkau tidak akan pernah merasakan pelayanan imam besar. Kemurahan Tuhan itu besar. Tidak untuk dibagi-bagi. Kemurahannya itu utuh untuk saya dan kita semua. Amin, saudara. Kemurahan Tuhan itu
tidak tersambung-sambung, terjahit, tersambung-sambung. Tidak. Besok disambung lagi ya. Saya tinggalkan dulu hari ini, besok saya sambung lagi. Tidak terjadi, tidak seperti itu. Utuh untuk saya dan saudara. Utuh. Tidak terjahit-jahit, tidak tersambung-sambung. Besok hari ini berhenti, besok lanjut lagi. Tidak seperti itu. Kemurahan Tuhan utuh. Amin, saudaraku. Tidakkah saudara mengerti tentang kemurahan semacam ini? Tidakkah hati saudara hancur dengan kemurahan yang seperti ini, sepenuhnya, utuh sepenuhnya? Apakah hati kita hancur saat perkara lahiriah kita dipenuhi oleh hal-hal yang lahiriah? Itu saja kah yang memuaskan hati ini? Tidakkah hati kita hancur dengan kemurahan yang sepenuhnya dinyatakan bagi kita? Kita didoakan dan dosa kita diperdamaikan. Kemurahan yang seperti ini sepenuhnya untuk kita. Bukankah itu adalah sesuatu yang membuat hati kita terharu? Sejumlah itu tidak terjadi, tidak berjadi, tidak bersambung-sambung. Utuh sepenuhnya dapat dipahami. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau sepenuhnya, utuh sepenuhnya kemurahan itu kita rasakan, biarlah kita hidup juga oleh karena kemurahan. Kita sadari kita hidup oleh karena kemurahan juga. Kalau kita hidup dengan kemurahan, maka kita juga harus menjadi pribadi yang murah hati. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang itulah kemurahan besar seperti orang yang mendapat undian. Bandingkan dengan orang yang tidak menjauhkan dirinya dengan penyembahan berhala. Bandingkan dengan orang yang tidak menjauhkan dirinya dengan berhala. 1 Timotius 6. Sekarang kita bandingkan dengan orang yang tidak menjauhkan dirinya dari berhala. Tidak menghargai nasihat Rasul Paulus berarti. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, Ya. ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, Terus, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. terus, Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. terus. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Puji Tuhan. Penyembahan berhala di sini antara lain, 1, keinginan untuk kaya. 2, cinta akan uang. Penyembahan berhala di sini ialah antara lain 1, keinginan untuk kaya. 2, cinta uang. Sebetulnya kedua hal inilah yang membuat seseorang mengalami kesusahan dan malapetaka seperti yang dialami oleh Naomi tadi. Kalau saja tidak ada keinginan untuk pindah ke Moab dalam keadaan susah, tidak akan diseret, tidak akan dipikat oleh keinginan itu sendiri ke dalam berbagai pencobaan. Paham, saudara? Amin. Puji Tuhan. Jadi dua hal ini yang membuat seseorang menjadi susah. 1, keinginan untuk kaya. 2, cinta uang. Itu penyembahan berhala yang paling mendasar. Kedua hal inilah penyembahan berhala yang paling mendasar, yang secara umum terjadi, dialami oleh setiap orang. Masih tergoda kalau gaji besar di Jakarta, masih tergoda. Puji Tuhan. Yang lain-lain itu berhala. Keinginan untuk kaya. 1, 2, cinta uang.
Puji Tuhan. Sekarang tentang keinginan untuk kaya. Perhatikan keinginan untuk kaya. Baca ayat 9, tidak usah ditulis lagi. Baca ayat 9 kembali. Tetapi mereka yang ingin kaya, keinginan untuk kaya terus terjatuh ke dalam pencobaan, ya, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Keinginan untuk kaya akan terjatuh, satu, ke dalam pencobaan. Satu, akan terjatuh ke dalam pencobaan. Saudaraku, kalau seseorang mengalami pencobaan, itu karena ia diseret dan dipikat oleh keinginannya sendiri. Amin. Amin. Dua, terjatuh dalam jerat. Dua, terjatuh dalam jerat. Saudaraku, melepaskan diri dari kegiatan roh hanya karena menginginkan kebebasan dunia, itu adalah jerat. Amin. Amin. Melepaskan diri dari kegiatan roh hanya karena menginginkan kebebasan dunia, menginginkan segala kebebasan yang ada dalam dunia, itu sebetulnya adalah jerat. Itu jerat. Puji Tuhan. Tiga, terjatuh ke dalam berbagai-bagai hawa nafsu. Terjatuh ke dalam berbagai-bagai hawa nafsu. Puji Tuhan. Perlu untuk diketahui, hawa nafsu atau keinginan daging adalah, strip pertama, keinginan yang hampa. Strip yang kedua, keinginan yang mencelakakan. Strip yang ketiga, keinginan yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaannya. Paham, saudaraku? Puji Tuhan. Perhatikanlah itu dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Ya, jadi keinginan untuk kaya itu, keinginan untuk menjadi kaya, itu yang menyebabkan seseorang sehingga terjatuh dalam pencobaan, terjatuh dalam jerat, terjatuh ke dalam berbagai-bagai hawa nafsu yang hampa. Hawa nafsu atau keinginan daging sebetulnya itu adalah strip pertama, keinginan yang hampa, kosong, tidak ada apa-apanya. Strip yang kedua, keinginan yang mencelakakan. Strip yang ketiga, keinginan yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaannya. Sekarang cinta uang. Saudaraku, cinta uang berarti terikat dengan hati, terikat dengan uang. Ayo mengalami sunat hati ya, amin saudaraku. Supaya hati tidak terikat dengan uang, tidak cinta uang. Puji Tuhan. Kemudian orang yang cinta uang disebut juga dengan, itu juga adalah penyembahan berhala. Tadi di atas saya sudah sampaikan. Amin saudara. Amin. Puji Tuhan. Di situ tidak ada roh Tuhan. Di situ tidak ada keadilan dan kebenaran. Di situ tidak ada kasih sayang dan kasih setia Tuhan. Di situ ada roh-roh yang demon-demon memerintah dosa supaya manusia berbuat dosa. Baik itu dosa kejahatan, baik itu dosa kenajisan. Di situ tidak ada kebenaran keadilan. Di situ tidak ada roh Tuhan. Di situ tidak ada kasih sayang, kasih setia Tuhan. Di situ ada roh yang demon-demon memerintah dosa supaya manusia berbuat dosa, baik kejahatan dan kenajisannya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Coba saudara perhatikan. Mohon maaf kalau ada anak Tuhan, umat Tuhan, atau hamba-hamba Tuhan yang sedang menyaksikan firman, penyampaian firman malam ini. Mohon maaf sebesar-besarnya. Siapapun orangnya,
Kalau orang itu cinta Tuhan, dia akan diseret dengan dosa yang lain. Itu tidak bisa. Dosa kejahatan dan akan berujung kepada dosa kenajisan. Itu tidak bisa dipungkiri. Tidak sedikit rentenir hancur karena kenajisannya. Paham saudaraku? Ujung-ujungnya orang yang cinta uang akan jatuh dalam kenajisan. Tidak bisa tidak. Akan diseret ke sana. Ujung-ujungnya akan ke sana. Cinta uang itu bermuara kepada dosa kejahatan, kenajisan. Cinta uang itu berhala. Di dalam berhala cinta uang itu tidak ada di situ roh Tuhan, tidak ada di situ keadilan kebenaran, tidak ada di situ kasih Tuhan. Yang ada di situ roh yang demon-demon, memerintah dosa supaya manusia berbuat dosa, kejahatan, kenajisan. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Dan perlu untuk diketahui, cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Cinta akan uang akar dari segala kejahatan. Akarnya semua dosa kejahatan. Puji Tuhan. Akibat cinta uang titik 2. A. Menyimpang dari iman. Akibat cinta uang A. Menyimpang dari iman. Puji Tuhan. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin saudara. Percaya walaupun tidak melihat. Kita percaya langit, bumi, dan segala isinya diciptakan oleh firman Tuhan karena kita memiliki iman. Kita juga yakin firman Allah menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Yang miskin diperkaya. Yang susah dihibur. Yang lemah dikuatkan. Yang sakit disembuhkan. Dia dapat melakukan segala sesuatu. Amin saudaraku. Dia dapat melakukan segala sesuatu. Bahkan asal ada saja iman sebesar biji sesawi, kita berkata kepada gunung yang besar ini, tercampaklah ke laut, dia akan tercampak ke dalam laut. Tetapi oleh karena cinta uang, seseorang menyimpang dari iman, maka kehidupan semacam ini tidak akan pernah mengalami pemulihan. Dia tidak akan pernah melihat keajaiban Tuhan di dalam dirinya. Karena dia sudah menyimpang dari iman. Amin saudaraku. Puji Tuhan. B. Menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Puji Tuhan. Dengan berbagai-bagai duka. Berarti menyiksa diri dengan banyak duka. Jadi berduka bukan hanya karena satu perkara, bukan hanya disebabkan sakit, tapi dia akan berduka dengan banyak perkara. Paham saudaraku? Haleluya. Jangan sibuk dengan HP. Perhatikan semua di sini. Puji Tuhan. Dapat dipahami? Amin. Jadi tidak hanya satu duka. Duka itu bukan hanya mengalami duka, satu perkara duka, tapi banyak duka. Dia akan berduka karena satu perkara, dua perkara, dan banyak perkara. Apa saja perkara yang terkait dalam hidupnya akan berduka oleh perkara itu. Puji Tuhan. Ini akibat cinta uang. Beda kalau kita hidup dengan cintanya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Yesus berkata, cinta akan rumahmu menghanguskan aku.
tidak akan berduka dengan berbagai-bagai perkara yang terkait dalam hidup kita. Tidak berduka dengan kesalahan si A, kesalahan si B. Tidak berduka dengan hal-hal yang lain walaupun tidak sesuai dengan pemikiran manusia, keinginan sendiri. Dalam segala perkara yang sifatnya negatif tidak berduka. Karena Yesus cinta kita. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Untuk kita, Yesus menjadi korban bakaran. Amin. Puji Tuhan. Nah, itu harus diperhatikan. Kata memang itu menunjukkan sadarilah. Sadarilah. Amin saudaraku. Asal ada. Memang kalau ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup akan mendatangkan keuntungan besar. Diawali dengan kata memang. Berarti sadarilah. Ya, amin saudaraku. Amin. 1 Korintus 12 ayat 2. 1 Korintus 12 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, Ya, seperti bangsa Moab. Sebab tadi keluarga Elimelek pindah ke Moab, bangsa kafir. Terus kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. perhatikan, bangsa kafir, orang-orang yang di luar Tuhan, tanpa sadar dia ditarik. Ya, tanpa berpikir, tanpa sadar, ditarik kepada berhala-berhala yang bisu, kepada berbagai-bagai berhala yang bisu. Bisu artinya tidak dapat berbuat apa-apa, tidak bisa membangun, menghibur, dan menasihati manusia itu sendiri. Malam ini kita datang memuji kemuliaan Tuhan. Sebaliknya Tuhan datang membangun, menghibur, menasihati kita pribadi lepas pribadi. Amin saudaraku. Amin. Dia Allah yang hidup. Dia Allah Abraham, Ishak, Yakub. Dia Allah yang hidup. Allah Israel, Allah yang hidup. Puji Tuhan. Ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu, Ya. bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Saudaraku, sebaliknya orang-orang yang ada di dalam kegiatan roh akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Berarti bebas dari satu berhala, dua kata-kata hujat, kata-kata kutuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lagi kata-kata hujat yang sifatnya kata kutuk. Kalau kita berada dalam kegiatan roh, senantiasa memuji kemuliaan Tuhan. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat 2, baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Persembahan yang benar. Ya. Karena itu saudara-saudara, Saudaraku, demi kemurahan Allah, perhatikan demi kemurahan Tuhan. aku menasihatkan kamu. Saya tambahkan sedikit, jangan menangis kalau ada masalah. Menangis dengan kemurahan Tuhan, sesuai dengan nasihat Rasul Paulus. Jangan menangis kalau ada masalah. Menangis dengan kemurahan Tuhan. Ucap syukur dengan kemurahan Tuhan. Itu tanda kerendahan hati. Air yang mengalir itu turun ke bawah, tanda kerendahan hati. Amin saudaraku. Amin. Jangan kalau ada masalah nangis-nangis. Bebas dari masalah, lupa, rendah hati. Perhatikan baik-baik.
Ulangi dulu, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, terus demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, saya menasihatkan kamu, terus supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Puji Tuhan, demi kemurahan Tuhan, mari kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan dengan tiga sebutan persembahan. Amen. Saya ulangi, oleh karena kemurahan Allah, mari kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan. 1, persembahan yang hidup. 2, persembahan yang kudus. 3, persembahan yang berkenan. Semuanya 3 perkara ini kita persembahkan kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Jangan lupa. Itu sebabnya tadi saya katakan, jangan lupa dengan kemurahan Tuhan. Jangan menangis kalau ada masalah, tetapi menangislah dengan kemurahan Tuhan. Sadarilah, persembahkanlah tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. 3 hal ini harus dipersembahkan kepada Tuhan. Sebab itu adalah ibadah sejati. Ada banyak ibadah, tetapi belum tentu disebut ibadah itu sejati. Berarti ibadah yang belum sempurna. Tetapi dengan mempersembahkan 3 perkara ini, disebutlah itu sebagai ibadah yang sejati, ibadah yang sempurna. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Sekarang kita akan perhatikan persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup berarti menghargai korban Kristus. Persembahan yang hidup berarti menghargai korban Kristus. Puji Tuhan. Sesuai dengan 1 Petrus 2, sesuai dengan 1 Petrus 2 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Itu persembahan yang hidup. Amin, saudaraku. Menghargai korban Kristus, menjunjung tinggi korban Kristus di tengah-tengah ibadah dan pelayanan kita yang Tuhan percayakan ini. Kita persembahkan kepada Tuhan tenaga, pikiran, waktu, sampai kepada materi, keuangan sekalipun. Itu orang yang mau menghargai korban Kristus. Kemudian tentang persembahan yang kudus. Persembahan yang kudus itu menunjuk kepada orang yang bercermin, itu menunjuk kepada orang yang bercermin kepada firman Allah. Sesuai dengan 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Sebab ukuran daripada kesucian itu adalah Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, kita bercermin kepada firman Tuhan, supaya kita bisa melihat keadaan kita seperti apa. Bercermin kepada firman Tuhan sama seperti bercermin kepada air yang tenang. Di situ kita bisa melihat seperti apa rupa kita, wujudnya, keadaan kita, bentuk rohani kita. Sebab dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16, dengan tegas Tuhan menuntut kekudusan itu dalam kehidupan kita. Kuduslah kamu, sebab aku kudus adanya. Tuhan itu firman Allah. Kita bercermin kepada firman, supaya kita bisa melihat wujud rohani kita seperti apa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan.
Itulah yang dikerjakan oleh imam-imam, imamat rajani, yaitu orang-orang yang melayani Tuhan. Sebab orang-orang yang melayani Tuhan disebut bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus milik kepunyaan Allah sendiri. Puji Tuhan. Tentang yang berkenan. Tentang yang berkenan. Hal ini kita baca Injil Matius pasal 3. Injil Matius pasal yang ketiga, ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus dibaptis Yohanes. Ya. Terus Sesudah dibaptis, ya. Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Langit terbuka terus. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, Terus. Inilah anakku yang kukasihi. Ya. Kepadanya lah aku berkenan. Kepadanya lah aku berkenan. Berkenan berarti langit terbuka. Roh Kudus turun. Sama dengan Roh Kudus turun seperti burung merpati. Langit terbuka berarti Roh Kudus turun seperti burung merpati. Itu kehidupan yang berkenan. Langit terbuka seperti Roh Kudus, seperti langit terbuka sama seperti berarti Roh Kudus turun seperti burung merpati. Puji Tuhan. Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya kepada orang-orang yang dikenan. Allah berkenan kepada anak. Sebab itu untuk anak langit terbuka. Lalu turunlah Roh Kudus atasnya seperti burung merpati. Puji Tuhan. Haleluya. Kepada kehidupan yang berkenan, langit terbuka. Dan Tuhan akan mencurahkan Roh Kudusnya ke atas orang-orang yang berkenan. Roh Kudus tidak akan turun kalau apabila orang itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Siapa orang yang tidak berkenan? Itu menunjuk kepada orang yang tidak mau mengakui dosanya. Ketika kita tidak mau mengakui dosa, kita menutup hati kepada Tuhan, langit tertutup bagi kita semua. Ketika kita mau mengakui dosa, langit terbuka, hati Tuhan terbuka dan berkenan, sehingga Roh Kudus turun atasnya seperti burung merpati. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, iblis itu bapa pendusta, bertolak belakang dengan tabiat dari Allah Roh Kudus. Kalau Roh Tuhan itu mengajar kita, kita tidak perlu diajar oleh orang lain. Roh Tuhan itu akan mengajar kita dalam segala sesuatu, dan ajarannya itu benar, tidak dusta. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi mempersembahkan dulu sebagai persembahan yang hidup, itu berbicara tentang kasih Allah. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus, itu berbicara tentang firman Allah. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang berkenan, itu berbicara, itu terkait atau berbicara tentang Roh Allah. Amin, saudaraku. Dengan mempersembahkan tiga perkara ini, mempersembahkan tubuh kita sebagai dengan tiga perkara ini, berarti itulah ibadah yang sejati, ibadah yang sempurna di hadapan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Kita akan memasuki ayat-ayat terakhir, Mazmur 71 ayat 17 sampai 18. Mazmur 71 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Mazmur 71 ayat 17 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Ya Allah, Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, sejak kecil terus dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. ayat 18.
juga sampai masa tuaku. Juga sampai masa tua. Dan putih rambut. Sampai masa tua dan putih rambut. Terus. Ya Allah, ya, janganlah meninggalkan aku. Ya, terus. Supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini. Ya. Keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Dari kecil sampai tua. Dari kecil sampai tua. Ibu Naomi belajar dari pengalaman hidup. Belajar dari sengsara salib. Aniaya karena firman. Dari kecil sampai masa tua rambut putih. Ibu Naomi terus belajar dari pengalaman hidupnya. Belajar dari sengsara salib. Aniaya karena firman yang dialaminya. Sehingga dengan demikian ia layak untuk menjadi kesaksian. Seperti bangsa yang terpilih, Imam Marajani, bangsa yang kudus milik kepunyaan Allah. Pekerjaan mereka adalah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Memberitakan salib Kristus. Kalau seseorang tidak pernah mengalami sengsara salib aniaya karena firman, dia tidak akan dapat memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Tidak akan pernah dapat memberitakan salib. Tidak akan pernah menjadi kesaksian. Tapi Ibu Naomi yang sudah tua, dari kecil sampai masa rambut putih, dia tetap belajar dari pengalaman hidupnya. Dari sengsara salib, aniaya karena firman, sehingga dengan demikian dia dapat menjadi kesaksian, memberitakan salib dimanapun berada. Itu tugas kita. Maka kita juga belajar dari pengalaman hidup. Jangan sampai tidak belajar dari pengalaman hidup. Pengalaman hidup adalah guru yang terbaik. Begitu banyak pengalaman pahit, pengalaman manis, setengah pahit, setengah manis. Jadikan itu guru, supaya kita pantas untuk menjadi kesaksian. Jangan sibuk dengan yang lain-lain. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 20. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Banyak kesusahan, banyak malapetaka. Itulah tanda dalam pengalaman kematian. Terus, Engkau akan menghidupkan aku kembali. kemudian dihidupkan. Itu tanda dalam pengalaman kebangkitan. Diyakinkan lagi ayat berikutnya terus. Dan dari samudera raya bumi, Pengalaman kematian. Engkau akan menaikkan aku kembali. Intinya kita memang harus mengalami, kita berada dalam tanda pengalaman kematian dan kebangkitan. Supaya nyata nanti kasih karunia itu dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dan oleh karena pengalaman kematian dan kebangkitan, kita dipulihkan. Segala sesuatu dipulihkan. Dimulai dari ibadah kita dipulihkan, pelayanan kita dipulihkan, nikah kita dipulihkan, rumah tangga keadaannya dipulihkan, segala sesuatu dipulihkan. Kalau ada tanda dalam pengalaman kematian dan kebangkitan. Pengalaman kematian itu memang betul-betul sengsara, tapi dosa sudah mati. Dosa tidak bisa dosa tidak bisa mengusik daging yang sudah mati. Daging yang sudah mati tidak bisa diajak kompromi untuk berbuat dosa. Amin, saudara. Sampai pada akhirnya kita boleh berada dalam suasana kebangkitan. Hidup dalam suasana melayani dalam kesucian, melayani di dalam kuasa Roh Kudus. Tidak ada lagi tanda daging di situ. Puji Tuhan. Ayat 21. Engkau akan menambah kebesaranku, Ya. dan akan berpaling menghibur aku. Selanjutnya pemazmur ini berkata, Engkau akan menambah kebesaranku. Engkau akan menambah kebesaranku. Kita lihat kebesaran
yang dialami oleh Abraham, Kejadian 12 ayat 1 sampai 2. Baca. Abraham dipanggil Allah. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, Ya. pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar Dari bangsa yang besar. Terus, dan memberkati engkau, ya, serta diberkati. Terus, membuat namamu masyhur. Terus, Dan engkau akan menjadi berkat. lihat kehidupan yang besar. Satu, diberkati. Nama menjadi masyhur. Harum, terkenal dan harum. Itu masyhur. Dan menjadi berkat. Baik perkataan dan perbuatan, sikap tingkah laku, segala sesuatu yang terkait dalam hidup kita menjadi berkat untuk memberkati orang lain. Itu kehidupan yang besar. Tanda penghiburan bagi kita sekalian. Amin. Amin. Kehidupan yang besar. Satu, memberkati, diberkati, nama masyhur, nama menjadi masyhur, kemudian menjadi berkat. Diberkati, nama masyhur, dan memberkati. Diberkati untuk memberkati. Kemudian nama masyhur. Saat kita diberkati untuk memberkati, saat itu juga nama kita masyhur. Itu kehidupan yang besar. Dan itu juga merupakan tanda bahwa Tuhan berpaling kepada kita untuk menghibur keadaan yang dahulu sukacita ganti sukacita. Biarlah kiranya itu nyata dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Jadi kehidupan yang besar. Sebetulnya Tuhan ingin supaya kehidupan kita menjadi besar. Tapi kita bodoh kadang-kadang. Kita ambil jalan sendiri dan menuruti maunya sendiri. Tidak mau dengar-dengaran. Menjadi kehidupan yang kecil, kerdil, tidak bisa berbuat apa-apa. Ayo, mulai malam ini kita belajar. Dari kecil kita sudah dididik, ya. Sampai tua, masa putih rambut. Kita belajar dari pengalaman hidup. Pengalaman hidup susah, senang, setengah susah, setengah senang, setengah pahit, tidak pahit. Jadikan itu adalah pengalaman. Jadikan itu semua menjadi guru, mengajar kita, sehingga keadaan kita menjadi lebih baik, pantas menjadi kesaksian, sampai menjadi kehidupan yang besar. Diberkati untuk memberkati. Dalam keadaan itu nama kita masuk. Tuhan Yesus memberkati kita semua.